warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, kita comeback lagi nih sama DM Podcast. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sekarang kita kedatangan tamu, kita kedatangan narasumber, teman ngobrol kita, Ustazah. Bagaimana Ustazah kesehariannya? Alhamdulillah baik. Oke. Kayaknya belum kenalan deh sama kakaknya. Ya, baik. Ya teman-teman mungkin udah tahu kalau aku Iyas, bisa diperkenalkan. Ini kayak ada Ustazah Sriwulan selaku Kepala Madrasah Sanawiyah IGBS Darul Marhamah. Ustazah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Gimana gimana? Kak Iyas kabarnya? Alhamdulillah. Nama lengkap Kak Iyas siapa? Imas Fitriani, tapi Oh, Imas teman-teman bisa Fitriani. biasanya manggil saya Iyas lah gitu. Masya Allah, barakallah. Ustazah, gimana keseharian menjadi guru? Keseharian menjadi guru. Alhamdulillah. Perkenalan diri ya, gimana? Ya Ustazah Alhamdulillah di IGBS Darul Marhamah ini dari tahun 2005. Coba jadi berapa tahun? Berapa tahun nih? Masya Allah. Masya Allah banyak Ustaz. Hampir 16 tahun ya. Dan alhamdulillah berawal dari ketika Ustazah Darul Marhamah itu sebagai musyrifah di asrama ya. Di asrama itu kalau nggak salah 3 tahun ya. Selanjutnya Ustazah sebagai di sekolah sebagai kepala tata usaha ya, dan banyak ya Ustazah sudah melewati kepala tata usaha. Di tahun 2009 Ustazah menjadi guru dan menjadi wakakurikulum, kemudian kembali lagi Ustazah ke asrama sebagai kepala asrama ya. Tahun 2013 kalau nggak salah Ustazah selesai di asrama, kembali lagi ke sekolah dan sebagai wakasis ya. Kemudian setelah itu Ustazah karena ada pendidikan setahun akhirnya melepas wakasis dan kembali lagi sebagai guru, dan alhamdulillah untuk tahun ini Ustazah diamanahi untuk sebagai kepala madrasah seperti itu. Masya Allah. Iya. Ustazah, ada nggak sih motivasi kenapa sih Ustazah memilih untuk menjadi seorang guru? Iya. Ya, menjadi seorang guru ya berawal Ustazah sebenarnya kalau itu ceritanya sangat panjang. Sebenarnya ya agak bukan malu sih sebenarnya ketika dulu dari mulai kecil itu sebenarnya tidak kepikiran ya, sampai SMA itu tidak kepikiran menjadi seorang guru atau ustazah ya. Nah, lulus SMA kamu ustazah dari SMK. Sebenarnya ustazah itu dari SMK negeri jurusan akuntansi sebenarnya gitu ya. Kebetulan tetap aktif di di organisasi Islam ya, kayak remaja Islam di sekolah saat itu. Cuman memang ketika lulus SMA itu tidak bisa melanjutkan, artinya dari orang tua itu hanya cukup sampai SMA saja. Akhirnya Ustazah bekerja kurang lebih 2 tahun. Nah, pada saat itu Ustazah bekerja itu di perusahaan gitu ya, di pabrik lah kalau bahasa dulu itu. Kok seperti ini ya, kerja itu cuman ke tempat kerja pulang. Kita mau ngapain sih sebenarnya gitu kan. Akhirnya ada dorongan kok nggak enak ya. Akhirnya Ustazah berhenti dan kebetulan ada teman sebangku ketika SMK itu. Akhirnya ada teman itu kuliahnya itu jurusan Islam ya, jadi lebih ke sana. Nah dari sana berangkatnya sebenarnya Ustazah mengenyam pendidikan 5 tahun di sana dan menjadi motivasi karena Ustazah belajar lebih studi Islam ya. Studi Islam catatannya adalah bahwa balighu anni walau ayah, itu menjadi catatan pertama bahwa apa yang sudah kita terima ilmu, apalagi ilmu Islam itu ya tentunya harus disampaikan. Nah dari sanalah bahwa berarti saya harus mengamalkan apa yang sudah Ustazah pelajari. Makanya setelah selesai pendidikan itu dan langsung Ustazah ke sini dari Jakarta, kebetulan Jakarta, dan langsung ke sini untuk mengamalkan ilmu yang harus itu menjadi sebuah kewajiban Ustazah. Dan salah satu catatannya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Itu salah satu poin yang harus Ustazah tanamkan dalam diri Ustazah. Makanya insya Allah mudah-mudahan Ustazah akan selalu sebagai pendidik ya mengajarkan di IGBS Darul Marhamah ini seperti itu. Oke, Masya Allah ya Zat. Iya. Jadi Darul Marhamah ini sekolah pertama yang Ustazah tuju. Betul, Ustazah tidak pernah misalkan di pesantren mana. Alhamdulillah ya Allah yang mentakdirkan saya Ustazah tetap
berada di Darul Marhamah seperti itu. Masya Allah. Selama menjadi guru, ada nggak sih Zah hal istimewa atau hal yang berkesan kayak Masya Allah ya, Alhamdulillah aku memutuskan menjadi seorang guru gitu. Ada hal yang membuat itu menjadi pelajaran hidup buat Ustazah? Iya, momen yang ketika Ustazah paling itu ketika kita sebagai guru kadang ada saat-saatnya kita tidak nyaman, tidak ini adalah ketika bertemu anak-anak semuanya ya, para santriwati, Masya Allah ketika Ustazah sudah mengajar. Nah itu saya bentuk obat ketika Ustazah selesai itu, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Di situ kepuasan tersendiri. Ya tentunya ada frekuensi yang paling ini adalah ketika Ustazah mengajar itu frekuensi yang sama dengan ya putri-putri anak-anak Ustazah di kelas ya. Kalau apa yang Ustazah persiapkan, kemudian anak-anak juga merespon dengan baik, akhirnya kan tercapailah apa yang menjadi yang kita harapkan, anak-anak mendapatkan ilmu dan Ustazah juga bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak Ustazah di sini. Gitu. Menurut Ustazah, apa sih arti seorang guru? Terus ada nggak sih guru yang memotivasi Ustazah gitu kayak dari mulai sifatnya, mungkin cara belajarnya yang bikin Ustazah kayak merasa harus menjadi lebih baik gitu? Iya. Ustazah ketika ada ya masing-masing ketika di level SMP teringat ada yang tapi bukan lebih suka gitu ya, senang belajar sama guru tersebut ya, seperti Antuna saat ini misalkan ya, Ustazah saat itu remaja ada ya motivasinya nggak tahu apa, cuman memang Ustazah senang banget itu guru IPA ya, guru IPA yang sangat luar biasa, mengajarnya bagus ini, dan teringat sampai kan Ustazah amalkan ketika Ustazah sebagai guru itu diamalkan, misalkan cara apanya ya, saat ini Ustazah berkomunikasi, beliau sekarang guru SMA di Serang gitu ya. Di situ Ustazah sampai pernah dilaksanakan apa yang dia lakukan ketika ulangan. Ya, ulangan itu soalnya itu ditaruh di meja, anak-anak berkeliling berdiri di meja gitu ya, berdiri di meja, di samping mejanya secara samping belakangnya supaya tidak menyontek seperti itu. Setiap soal gitu jedok gitu langsung harus ganti posisi. Pernah nggak guru seperti itu? Pernah ya, ada juga yang pernah seperti itu. Nah itu sangat memberikan ke Ustazah, memberikan inspirasi ya. Kebetulan dia itu sangat fresh graduate saat itu. Kemudian di SMA juga ada guru matematika, sampai sekarang itu terlihat banget. Ustazah ingat punya buku dari kelas 1 SMA, dulu kan 1 SMA ya. Buku kelas 10, 11, 12 atau kelas 1, 2, 3 itu full catatan matematika. Dan dia sangat tegas, termasuk Ustazah itu adalah ketika sekolah dulu itu senangnya itu terhadap guru-guru yang sedikit galak. Galak tegas tapi menantang untuk menantang ya. Antena ya, seperti itu. Kemudian di perkuliahan juga ada, karena Ustazah itu belajarnya ke ilmu agama tapi berbahasa Arab. Mungkin Anda tahu ya di Al-Hikmah Jakarta bahwa kita komunikasinya semuanya berbahasa Arab. Di sana juga karena Ustazah makanya saat ini lebih condong ke pembelajaran bahasa Arab. Ya mungkin masing-masing punya kompetensi ya ketika menyaring semua ilmu yang kita dapatkan. Oh ternyata kita cocoknya Nah ada salah satu guru yang Ustazah senang banget, yaitu ilmu nahwu. Wah, Masya Allah, ya. Ilmu nahwu. Dan itu menjadi kejaran Ustazah, kalau pasti nilai itu akan bagus gitu. Karena seperti ilmu matematika, kalau ilmu nahwu itu seperti ilmu matematika ya, ilmu logis. Pasti ada alasannya, ketika menjawab ini pasti ada alasannya. Banyak rumusnya ya, Zah? Iya, seperti itu. Kemudian Ustazah kan saat ini lagi pendidikan S2, tapi sudah selesai, tinggal menyusun. Masya Allah. Ada satu kemarin karena COVID ya, baru almarhum, dia seorang dokter guru besar di UIN, Masya Allah. Ustazah selalu menantikan perkuliahannya beliau yang sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan Allah yarham ya, Masya Allah, dia seorang Habib juga. Oh Masya Allah. Nah kan ini ditayangin nih Zah, guru-guru Ustazah tersebut ada yang masih ada? Ada.
Mungkin ada nggak sih pesan-pesan buat guru-guru ustazah? Yang guru matematika itu udah nggak ada. Oh, ini Tinggal guru, tapi saat ini masih kontak. Oh iya, Facebook juga ada. Ada guys pesan-pesan buat guru ustazah gitu. Terima kasih, ucapan semangat Iya. gitu. Bapak hatur nuhun ilmuna, walaupun sebentar kita 1 semester bersama-sama. Terima kasih sudah menginspirasi sampai saat ini metodenya. Alhamdulillah bulan jalankan. Masya Allah. Ustazah termasuk yang dekat sama guru, semua guru atau gimana Zah? Enggak. Ustazah itu termasuk tipe yang menengah ya, Iya. bukan tidak terlalu terkenal karena kepintarannya, bukan tidak nakal juga, Ustazah lebih di tengah-tengah ya. Iya. Jadi tidak terkenal. Ya. Seperti itu. Guru itu kan mendidik ya Zah. Apa sih Zah pendapat Ustazah tentang pendidikan di Indonesia ini? Ya, pendidikan di Indonesia saat ini ya tergantung melihatnya dari mana nak. Kita melihatnya dari mana. Kalau kita melihat dari perspektifnya politik, tentunya ada nuansa politik di sana karena perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi, tentunya itu mempengaruhi dalam kualitas pendidikan kita, ya. Tapi kalau berbicara dari kita melihatnya fenomena saat ini, misalkan bahwa ibu-ibu Antuna ya di rumah yang sudah memahami Islam dengan baik, tentunya pengen yang terbaik untuk anak-anaknya. Tentunya saat ini banyak lembaga-lembaga pendidikan, salah satunya adalah yang terbaik saat ini adalah program pesantren. Ya, pesantren yang mengakomodir, mengintegrasikan antara kebutuhan pengetahuan, ya spiritual, emosional ada, life skill semuanya ada di pesantren ini. Ya, Antuna belajar 24 jam, tentunya harus dengan orang tua Antuna diberikan keluasan rezeki yang sangat luar biasa ya, sahabat orang tua Antuna. Tentunya Antuna bisa menjaga amanah ini, tentunya buat siapa? Kembali lagi bahwa itu yang orang tua pengen yang terbaik untuk Antuna. Ya, itu dari sisi kalau kita melihatnya bahwa sebagai masyarakat yang memahami Islam dengan baik. Bagaimana dengan umum? Ya, kalau secara umum ya kualitas pendidikan di Indonesia itu tentunya masih di bawah, kalau berbicara berdasarkan penelitian itu masih di bawah rata-rata. Ya, salah satunya adalah kelemahan kita dalam literasi membaca itu yang perlu kita tingkatkan. Makanya mungkin saat ini untuk yang menjabat saat ini tentunya memikirkan, tentunya sama berijtihad bagaimana memajukan pendidikan di Indonesia. Tapi tentunya hal itu kembali kepada background yang saat ini, misalkan Menteri Pendidikannya saat ini adalah lebih milenial dan lebih kepada ini, makanya pendekatannya itu lebih ke sana juga gitu ya. Antara juga bisa, tapi itu sebuah tantangan dalam pendidikan kita. Tentunya salah satunya adalah masih belum merata. Walaupun mungkin punya ide yang sangat bagus, tapi karena belum merata akhirnya tentunya berimbas terhadap belum maksimal dalam pendidikan di Indonesia seperti itu. Harapan Ustazah untuk pendidikan di Indonesia ke depan gimana sih Zah? Iya, harapan Ustazah tentunya ini menjadi tantangan baik di dunia pendidikan maupun untuk Antuna ya. Untuk Antuna di dunia pendidikan itu bagaimana banyak sekali ya tantangan-tantangan yang harus Antuna hadapi, tentunya dalam hal apa? Dalam hal IT atau media sosial atau apapun ya. Ya berharap salah satunya harapannya adalah dengan Antuna belajar di pesantren tentunya sedikit mengurangi hal-hal godaan-godaan yang ada di luar ya. Biasanya kalau di rumah mungkin selama pandemi kemarin Antuna berkutat dengan mudah mengakses apapun sebenarnya mudah, tapi jangan berkecil hati ketika Antuna selesai 6 tahun di sini insya Allah, tapi Antuna sudah bisa memilah ya, setelah 6 tahun ini sudah bisa memilah, walaupun kita magang JJ atau apapun itu sudah bisa memilah mana yang baik mana yang buruk berdasarkan bekal dari di pesantren ini, seperti itu nak. Saat pandemi ini kan Zah
kita terhalang laptop, terhalang jarak jauh, iya. media online, belajar pun online. Ustazah tuh termasuk yang pro atau kontra sih mengenai belajar online ini? Ya tentunya ada plus minusnya ya. Kalau plusnya mungkin Antuna lebih luas lagi, belajar apapun bisa ya. Cuman karena Antuna fase belajar, fase dimana memilih itu masih belum mateng ya, beda seperti perkuliahan, tanggung jawabnya dan seterusnya sudah cukup matang. Kadang-kadang di itu kita aja kebosanan itu pasti ada. Nah minusnya adalah namanya pandemi, kita duduk monoton ya di depan itu, dan guru juga tidak bisa berekspresi yang macam-macam ya, hanya duduk kita menyimak. Karena Ustazah pernah merasakan kemarin di perkuliahan S2 itu, kita duduk juga kadang-kadang kita matiin dulu deh kameranya, kita lagi suntuk banget ya gitu, tidur kan aja ya. gitu, itulah kekurangannya ya. Kelebihannya offline itu Masya Allah luar biasa, terlepas kita agak terbatas ya. Kalau kakak-kakak MA kan di kelas 11-12 sudah boleh menggunakan laptop, tapi di MTS kan belum ya. Tapi tidak mengurangi ini, karena adalah interaksi kita aja menjadi nilai untuk Antuna ya. Seperti itu. Iya. Ustazah, keluarga Ustazah itu mendukung orang tua gitu ya? Orang tua Ustazah mendukung atau mensupport gak kalau Ustazah ini menjadi seorang guru gitu? Sangat. Sebenarnya ayah Ustazah itu kepala sekolah. Masya Allah. Tapi kepala sekolah di kampung ya, kepala sekolah SD. Tapi pensiun dini dan jadi petani gitu kan. Dan di keluarga Ustazah hanya paling besar sama Ustazah paling bontot, tapi nggak bontot sih, sebelum bontot. Jadi hanya 2, sisanya beragam. Ya beragam, ya keluarga Ustazah ada yang di kesehatan, ada yang di guru, ada yang guru rumah tangga juga. Ya seperti itulah, beragam. Iya. Suka duka menjadi seorang guru, Zah? Ya. Yang ada nggak sih fase di mana Ustazah merasa paling rendah masa di fase kayak ya Allah gitu kayak pokoknya intinya Ustazah ngerasa capek gitu, ngerasa capek. Iya. Ya sukanya tentunya tadi ya sudah disampaikan di awal, sukanya adalah ketika Ustazah sudah mempersiapkan sedemikian rupa, tentunya dengan metode strategi yang ini, dan disambut dengan frekuensi. Tapi kan Antuna juga sama ya, ada di mana ada frekuensinya itu lagi gak nyaman, lagi moodnya lagi ini. Ya tentunya itu kewajiban Ustazah ya, harus bagaimana menumbuhkan Antuna untuk belajar lebih ini. Salah satunya bahwa performan guru kita harus tetap, kita harus yang, makanya Ustazah tidak pernah menyangka ketika Antuna misalkan sampai tertidur. Nah itu paling Ustazah itu ya Allah, udah anak-anak misalkan tertidur, Ustazah tidak menyalahkan Antuna, lebih berarti ada Ustazah yang kurang tepat ketika menyampaikan atau kebosanan dan seterusnya, seperti itu. Jadi sukanya lebih ketika frekuensinya sama, kita sama-sama, mungkin mood Ustazah bagus, anak-anak juga bagus. Ya seperti pelawak ya, mungkin pelawak juga gitu. Bagaimana caranya supaya yang nonton itu ketawa gitu. Nah kita juga sama, bagaimana berusaha untuk anak-anak itu antusias dalam belajarnya ya. Ketika tidak dapat itu menjadi, tapi itu evaluasinya ke Ustazah. Ustazah selalu tidak pernah apapun yang terjadi dan anak tidak menyalahkan ini, lebih mengevaluasi kepada Ustazah. Itu adalah seorang guru seperti itu.